Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di awal pekan minggu ini 17 Mei 2021. Sebelumnya kita memohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami mau belajar banyak hal kehidupan yang tidak terpecahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami diajari bagaimana kami berbahagia sebagai orang yang benar. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di awal pekan minggu ini 17 Mei 2021. Bacaan kita diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal pekan minggu ini, jika kita mendalami perikop Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, maka kita menemukan dua cara orang benar agar bisa hidup bahagia. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, jika orang benar itu berjalan dalam jalan yang benar. Berjalan dalam jalan yang benar berarti mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan orang berdosa. Artinya apa? Artinya orang benar menghindari kejahatan, meninggalkan sepenuhnya pergaulan dengan para pembuat kejahatan, dalam arti orang fasik. Orang benar yang sudah memegang perintah Tuhan pasti tidak akan menuruti sikap orang fasik. Lalu berikutnya, mereka tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya orang benar tidak mau ikut dalam rencana orang jahat. Orang benar tidak mau bersekongkol untuk merusak kebahagiaan. Lalu berikutnya, mereka tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, ia tidak duduk santai bergabung dengan orang fasik. Ia tidak menghindari kumpulan orang-orang penyemooh. Ia selalu menjaga sikap hati pergaulan terhadap kumpulan orang-orang fasik dan pencemooh. Nah, di sini semua orang mencari kebahagiaan. Tidak ada orang yang tidak mencari kebahagiaan. Namun sekarang definisi kebahagiaan bukan seperti berikut ini. Berbahagialah orang yang rumahnya besar, tanahnya berhektar-hektar, dan deposito bermiliar-miliar. Bukanlah berbahagia orang yang sangat terkenal, apalagi berbahagialah orang yang punya jabatan dan kedudukan penting. Ditambah lagi berbahagialah orang yang berpendidikan tinggi dengan segudang prestasi dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita berbicara kebahagiaan, ternyata uang saja yang bisa membeli sesuatu tidak dapat membeli yang namanya kebahagiaan. Uang bisa membeli sesuatu tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli kasur mahal tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang bisa membeli makanan mahal tetapi tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa membeli perhiasan
tapi tidak bisa membeli kecantikan alami. Uang bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah bagian yang diterangkan oleh pemazmur Raja Daud, khususnya pasal yang pertama, ayat 1 sampai 6. Nah, saudara-saudaraku, dalam pekan minggu ini, yang kedua, kita belajar bahwa jika orang benar itu memiliki kesukaan merenungkan hukum Taurat. Di ayat kedua ini ternyata kebahagiaan bukanlah seperti bunyi dari kebahagiaan menurut manusia. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan, dan bukan kesukaannya memancing, bulu tangkis, menari, menggambar, dan sebagainya. Kedua, ternyata berbahagia itu menurut definisi pemazmur adalah orang yang hobinya kepada Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berikutnya, saudara-saudaraku, ketika kita mendalami ayat yang ketiga, kita juga berjumpa dengan janji Tuhan. Pertama, mereka diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Artinya, orang yang benar mengalami kesuburan, mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Orang-orang benar akan selalu menghasilkan buah yang baik karena berpegang pada perintah Tuhan. Nah, di sini saudara-saudaraku, ketika kita berjumpa dengan bacaan kita tadi, maka kita mendapat kesimpulan, yaitu apa saja yang diperbuat, jika orang benar pasti akan berhasil. Orang benar akan memperoleh keberhasilan di setiap apapun yang dikerjakan dan diupayakan. Sebaliknya, orang fasik menerima hukuman. Dia diibaratkan seperti ayat yang keempat, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu adalah kulit padi yang mudah terbang dan hilang dalam sekejap. Sekam itu adalah sesuatu yang tidak dianggap, dan selain itu dia hanya bisa dibuang dan dibakar dalam api. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mereka akan tidak tahan dalam penghakiman. Di ayat yang kelima, dan yang ayat yang keenam adalah jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku, kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakar, berpusat, bergantung kepada firman Tuhan. Karena itu, jadilah orang benar, maka hidup kita akan berbahagia. Selamat beraktivitas di awal pekan minggu ini. Dalam tugas pekerjaan dan sekolah anak-anak kita, Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mampu pada hari ini diajarkan untuk menjadi orang yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin perjalanan hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di awal pekan minggu ini tetap kami menganjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Lakukan itu supaya kita tidak terpapar COVID-19. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Semangat untuk kita semua hari ini.